Apa problem kendala Anda? Ya, ini saya senang nih kalau lihat kendala. Karena kendala itu adalah opportunity. Kendala itu adalah peluang. Ya. Tidak ada, waduh, masalahnya tidak ada kendala nih, repot nih. Ini orang-orang udah masuk surga nih, nggak ada kendala. Jadi nggak perlu di sini, kayaknya nggak perlu ikut S1 STKD kalau nggak ada kendala. Ya. Jadi orang itu tumbuh berkembang karena ada masalah kendala yang ingin dia selesaikan. Anda di sini ingin apa? Nggak tahu. Saya nanti ada pertanyaan itu. Anda mau ngapain sih? Kenapa ngambil S1? Susah-susah. Ya, meluangkan waktu. Nih katanya sibuk sekali. Hampir tiap hari ada kuliah Sabtu Minggu. Mengeluarkan uang juga. Waktu dengan keluarga juga. Wah, pengorbanannya besar sekali. Saya yakin. Jadi harus ada motif ya, kasus yang harus Anda selesaikan. Keuangan, ini benar nih. Ya, pastikan setelah S1 Anda keuangannya lebih baik. Ingin membagi waktu, waduh, waktu 24 jam udah dibagi-bagi, susah ya. Memang waktu cuma segitu setiap orang. Kepercayaan diri rendah, nggak masalah, ya, nggak penting-penting amat kepercayaan diri, menurut saya. Yang penting Anda punya niat baik, itu pasti baik. Membagi waktu dan kerja keras sambil kerja, ini hampir semua dari Anda pasti sambil kerja mengambil S1 ini, pasti Anda akan menghayatinya lah, saya yakin. Karena penuh pengorbanan. Susah untuk menjadi orang besar, harus penuh perjuangan. Iya, bagus, memang perjuangan, hidup ini perjuangan ya. Berat badan, masalah dengan berat badannya Mas. Puasa aja Mas, gampang. Berat badan, puasa, jauh nggak makan pasti ada kurus. Waktu terbatas, kayak Anda sudah mulai menghargai waktu. Keuangan, ya akui. Ya, kalau boleh saya tanya nih, ini kalau yang sudah ikut kewirausahaan dengan saya pasti tahu jawabannya. Kenapa banyak di antara Anda punya masalah keuangan? Ya kalau Anda nggak tahu jawabannya, bingung itu, akan bermasalah terus. Kurang bersyukur, Kenapanya Pak. tidak tahu? Ya Mas Fajar, Kurang bersyukur. kurang bersyukur. Berarti solusinya gampang ya, perbanyak aja bersyukur. Pasti banyak keuangan tuh. Oke, bagus. Kurang bersyukur betul. Jadi tidak menghargai. Tapi realnya banyak yang uangnya kecil. Sedikit lah. Itu masalahnya Gaji kenapa? kurang, Wak. Ya, Gajinya kenapa? kurang. Nah, Kurang kenapa gajinya kurang? income, Pak. Kebutuhan banyak tapi income sedikit, Pak. Gaya Income-nya hidup. kurang, Pak. Kita semua kebutuhannya banyak ya. Betul, income-nya sedikit. Tinggal diperbanyak ya Mas ya, income-nya. Banyak kemauan, Pak. Bagus itu, banyak kemauan. Saya senang sama orang yang banyak mau. Kurang usaha. Nah, itu lebih parah itu. Kurangnya pengetahuan manajemen keuangan, Pak. Nah, itu Mas Dwi benar itu. Saya suka cerita ke anak murid saya di STKD juga. Saya kalau ada genteng bocor di rumah, saya tidak pernah mau naik ke atas. Ya karena saya nggak bisa. Pertama nggak bisa, nggak tahu. Mending nyuruh orang yang lebih tahu, yang punya pengetahuan, memperbaikinya. Jadi kita harus mengetahui apa yang kita punya, apa yang kita tidak tahu. Ya sudah. Jadi kita kalau saya mempelajarinya mungkin akan saya bisa betulin genteng. Itu kan pilihan kita ya. Nah, jadi betul sekali kata Mas Dwi tadi, kita kurang pengetahuan tentang sesuatu, makanya ada konsekuensinya. Nah, kebanyakan orang tidak bermasalah dengan uang, hanya satu masalahnya, tidak punya pengetahuan tentang uang. Coba berapa jam saya kalau tanya ke Anda, dalam seminggu Anda belajar tentang uang? Siapa di sini yang ikut sekolah uang? Ada nggak? Siapa yang pernah ikut kursus uang? Siapa yang pernah mengeluarkan uang untuk bisa belajar tentang uang? Nggak ada. Ya wajar kalau bodoh. Karena tidak belajar. Kan sama dengan ilmu pengetahuan lain tentang mengelas. Ya kalau kita nggak belajar mengelas, ya nggak akan bisa. Bahasa Spanyol, nggak pernah belajar, ya nggak bakal ngerti. Kalah sama anak kecil.
Nah, kebanyakan yang orang teknik seperti kita, saya juga orang teknik, saya S1 juga teknik penerbangan. Kebanyakan orang teknik itu belajar teknik, tidak pernah belajar uang. Di sekolah tidak pernah diajarkan uang. Karena dosen-dosennya juga nggak ngerti tentang uang. Nggak pernah juga mereka belajar uang. Jadi yang diajarkan ke mahasiswanya adalah bagaimana mengerti ilmu pengetahuan. Betul nggak? Ya memang itu yang diminta sama sekolah. Ya. Jadi Biasanya ini, murid-muridnya, Pak Sofyan, biasanya yang mengerti tentang uang itu istri, karena orang teknik biasanya setor ke istri, jadi orang teknik kerja-kerja aja, istri yang tahu uang, Pak. ya itu pilihan Pak Bangkit, ya boleh-boleh saja gitu ya, dikelabuin sama istri tentang uang ya, karena istri lebih Curhat apa, pintar. Mas? Ya, ya belajarlah. Saya yakin, ya, saya yakin bapak-bapak, saya nggak bilang ibu-ibu ya, karena ibu udah pintar katanya tentang uang. Pintar mengelola. Kita harus akui bahwa perempuan itu jauh lebih baik dalam mengelola. Tapi dalam mencari, laki-laki lebih pintar. Karena laki-laki itu dari dulu diciptakan sebagai pemburu. Betul nggak? Waktu zaman di hutan dulu, belum ada profesi pekerjaan. Tugas laki-laki memburu. Memburu binatang untuk membawa sesuatu untuk keluarga. Dan sampai sekarang, Anda juga yang laki-laki di sini disuruh memburu. Memburu uang di pekerjaan kita. Nah, bukan salahnya, cuman kelemahannya kita hanya diajari mencari income lewat bekerja, lewat profesi, itu saja. Padahal masih banyak opsi lain, bukan satu-satunya. Ya, yang salahnya di universitas mungkin yang lalu-lalu, bahwa kita hanya diajari mencari uang, mencari income lewat pekerjaan. Nah, mungkin dengan Anda yang baru sekarang, opsi itu diperlebar. Ya, bukan satu-satunya, kalau boleh ada beberapa opsi. Karena kan tidak perlu hanya satu, bisa dua, bisa tiga, bisa 4 opsi itu buat Anda. Jadi yang saya ingatkan, sama seperti Mas Dwi tadi utarakan, harus diakui, kita tidak punya banyak pengetahuan tentang uang. Makanya tadi punya masalah tentang uang. Itu saja. Jadi solusinya hanya satu, perbaiki ilmu pengetahuan kita tentang uang. Sama seperti Anda sini sedang belajar tentang teknik kedirgantaraan. Supaya apa? Supaya ilmunya bertambah, Pak. Pemahamannya bertambah. Betul. Pengetahuan tentang materi kuliah yang bersangkutan. Tapi jangan harap pengetahuan tentang keuangannya bertambah. Ya, Anda harus belajar tentang uang. Ada mata kuliahnya, Anda pelajari. Kalau nggak ada, ya Anda bayar ke YouTube, Anda bayar ke kursus, ya Anda harus mengeluarkan investasi. Ya, nanti saya cerita tentang astrodinamika, apa saja tuh potensi-potensinya, Anda harus pelajari. Nah, siapa tahu ada 1 atau 2 yang potensi yang bisa Anda realisasikan. Ya, ya itu yang ingin saya ceritakan ke Anda selama 11 pertemuan ke depan sebenarnya. Kembali lagi, ilmu pengetahuan saja tidak terlalu penting karena nggak merubah finansial Anda. Yang akan merubah finansial Anda adalah cara Anda berpikir, cara Anda melihat, ya, hal-hal semacam itu yang perlu Anda tingkatkan karakter Anda juga tentang keuangan. Banyak sekali nanti akan saya ngambil contoh-contoh Elon Musk. Ya, Anda kenal pasti semuanya dengan Elon Musk. Elon Musk itu seorang teknik, ya sama dengan kita, seorang fisika, tapi banyak ngertian tentang penerbangan. Tapi dia punya financial knowledge yang begitu besar. Ya, makanya dia berhasil sampai menjadi, katakanlah, orang terkaya di dunia. Bukan karena pengetahuannya, tapi dia mengerti tentang uang. Saya akan juga rekan-rekan saya di sini, bapak-bapak sama mbak-mbak di sini, juga belajar tentang finansial. Karena itu sangat penting buat kehidupan kita. Oke, jadi mau problem ya, oke, semua orang punya problem. Yang penting bagaimana cara menyelesaikannya, itu yang jauh lebih